Mas Hussein pertama kali ketika melangkahkan kaki mendarat di Indonesia dengan penerbangan dari Mesir, Dubai, kemudian ke Jakarta dengan waktu transit yang mungkin juga cukup menunggu lama di sana. Apa yang terfikirkan di hati Mas Hussein ketika pertama kali menginjakan kaki di Jakarta, kemudian ketika bangun pagi pertama kali di Jakarta setelah menempuh perjalanan yang cukup pelik, kemudian juga berat hati meninggalkan situasi di sana karena Mas Hussein sudah bertahun-tahun ya berada di Palestina. Ya, ketika saya tiba di Jakarta, hal yang paling saya rasakan saat itu rasa tenang. Tenang bukan karena saya, tapi tenang karena melihat anak-anak saya. Anak-anak saya yang mengalami trauma ketika berada di Gaza, yang selama ini saya khawatirkan anak-anak dan istri saya. Tapi di satu sisi saya juga merasa bersalah karena saya meninggalkan sahabat-sahabat saya, keluarga dan kerabat saya di Gaza dalam kondisi yang sangat mencekam dan mengerikan. Trauma anak itu seperti apa sih Mas? Hampir sebulan atau lebih dari sebulan ya berada dalam daerah yang digempur dari udara, kemudian juga melihat bangunan-bangunan yang hancur di rudal atau dibom oleh Israel. Seperti apa ketakutan mereka Mas Hussein? Anak saya yang berusia 3 tahun misalnya, Habibur Rahman, di banyak kasus kesempatan dia ini tiba-tiba terbangun dan menangis dengan tubuh bergetar. Kemudian anak saya yang usia 8 tahun Muslim, ini juga ketika suara-suara bom itu terdengar dan goncangan itu terasa di rumah, itu dia juga ketakutan, berlindung. Sebetulnya saya tidak benar-benar melihat sisi traumanya kecuali ketika saya pulang atau berada di Mesir. Jadi ketika kami sedang naik mobil dari Kairo, dari Rafah ya menuju Kairo, ada momen saat itu saya sedang duduk di samping anak saya Muslim yang 8 tahun. Tiba-tiba saya refleks mata saya, kepala saya ngelihat keluar jendela ke atas. Saat itu Muslim langsung menunduk ketakutan. Sambil bertanya, ada apa? Ada roket seperti itu. Waktu itu Mas Hussein memang ngeliatin apa? Kan nggak tahu, refleks aja. Lagi di mobil, lagi di jalan, tiba-tiba saya melihat ke atas. Nah, ketika saya lihat ke atas ini, anak saya langsung menunduk dan melindungi kepalanya sambil bertanya, ada apa? Ada roket, dan gitu. Jadi sampai ketakutan. Saya baru melihat, oh ternyata emang anak saya Muslim juga ada trauma. Kemudian di momen kedua ketika saya lagi dijamu oleh Pak Dubes di Kairo, saya lagi ngobrol ya di halaman Wisma Indonesia di sana. Tiba-tiba ada suara pesawat komersil di atas. Lagi-lagi Muslim anak saya yang pertama ini, dia langsung ketakutan melihat ke arah saya dan bertanya, loh, Baba, kita kan di Mesir, emang di Mesir ada perang? Dia masih mengira itu adalah pesawat jet Israel F-16 yang biasanya kalau kita dengar di Gaza itu suaranya itu diiringi dengan suara bom. Jadi ada semacam kecemasan. Oke. Nah, ketika tiba di Indonesia, apakah trauma-trauma tersebut masih dirasakan anak-anak Mas Hussein? Kemarin ini hari Rabu ya, Rabu atau hari Kamis, tadi malam mohon maaf. Tadi malam ini Habib tiba-tiba terbangun sambil menangis dan gemeter. Kenapa? Ada yang menangis tanpa sebab. Usianya masih 3 tahun. Iya. Tiba-tiba dia menangis. Dia pindah dari kamar ruangan dia dan kakaknya, pindah ke ruangan kami di kamar dan dia menangis, minta dipeluk, ya sambil tangannya gemeter. Mas Hussein, kita kan melihat juga Mas Hussein, saya juga mengikuti vlog yang Mas Hussein buat di YouTube begitu. Ketika Mas Hussein membuat vlog itu memang kita mendengar ada suara-suara pesawat tempur Israel pada saat itu. Nah, apakah pada saat mendengar suara-suara pesawat tempur Israel itu sudah menjadi sebuah momen yang biasa saja buat anak-anak di sana, atau semuanya jangan-jangan merasakan trauma Mas Hussein? Ya Mas Hussein lihat mungkin dari anak tetangga, anak kerabat, atau anak teman-teman. Ya. Kalau kita menggunakan kata biasa, kita juga bisa mengatakan trauma adalah hal biasa bagi mereka. Memang menjadi korban terbesar di Gaza tidak hanya kali ini ya,
di berbagai agresi itu selalu anak-anak yang menjadi korban. Jadi banyak anak-anak Gaza ini sebagian tidak selamat, artinya dia hidup, namun dia memiliki semacam sarafnya yang cacat. Banyak itu, jadi dia jadi bertingkah laku aneh atau seperti kalau kita nyebutnya itu autis gitu ya. Setelah kejadian itu Mas Hussein melihat ada mungkin anak-anak di sekitar Mas yang mengalami hal tersebut? Ya karena tahun 2021 ketika agresi 2 minggu, 2 pekan, saat itu saya nggak evakuasi, saya di Gaza, dan selesai dari perang itu saya langsung mengadakan, lembaga saya ini mengadakan trauma healing di sana. Kita membawa ribuan anak-anak ke pantai, kemudian saya membawa juga seorang ahli psikolog lokal, dan dia cerita pada saya, banyak anak-anak di Gaza ini mengalami trauma pasca perang dan tidak terrehabilitasi. Karena selama ini kita kalau bicara bantuan itu kan selalu bantuan logistik, bantuan medis, jarang yang berpikir ke arah sini. Oke. Mas Hussein, kita lihat di layar kaca Mas Hussein ini ada anak-anak, katakanlah mereka berjalan di sekitar runtuhan. Kita melihat, ini dari YouTube-nya Mas Hussein yang kita ambil ya, kita melihat mereka tadi itu kayaknya berjalan biasa saja. Tapi Mas Hussein bisa gambarkan nggak sih seperti apa kondisi mereka di sana, melihat bangunan hancur, rumah hancur seperti itu, tapi kayak kita melihat mereka secara kasat mata kayaknya nggak ada masalah yang mereka hadapi. Mas Hussein bisa cerita nggak soal video itu? Iya, betul, memang kita nggak bisa melihat traumatik itu di momen seperti ini ya. Sama, saya juga tidak menyangka anak saya itu trauma. Karena biasa-biasa saja, tegar-tegar aja. Tapi ada di satu momen, biasa di malam hari, kita nggak tahu kapan itu kan, atau di satu ketika mereka mendengar suara-suara itu mereka panik. Tapi kalau kondisi seperti ini, ya di siang hari, bahkan mereka memang terlihat tegar. Karena kan trauma ini kan bukan sesuatu hal yang bisa dikontrol ya. Oke lah, mereka tidak merasa diri mereka trauma gitu kan, masih terlihat normal, tersenyum. Bahkan ketika saya bertanya dalam reruntuhan itu, saya tanya gimana kabar kalian? Semangat, nggak ada rasa takut itu. Jadi trauma ini tidak ada kaitan dengan rasa takut. Mereka tegar, mereka berani, mereka siap menerima takdir mereka. Tapi trauma itu kan di luar kontrol mereka, gitu loh.